Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat sore hari ini kami kembali bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah. Biarlah Tuhan kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, untuk memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan, Engkau tolong mulai dari hamba, pemain musik Mas Febi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kemampuan untuk kami mampu mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Demikian pula sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, Engkau juga serta Engkau juga menolong di saat puji-pujian ini boleh dinaikkan kepadamu. Namun demikian, di saat kami beribadah memuji membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong dan Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekalian, kita akan memuji Tuhan dalam buku NR nomor 43. Satu hal telah kuminta. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Dari atas, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi dari atas. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahit
Puji Tuhan, biarlah doa Daud ini juga menjadi doa kita semua untuk merindukan supaya kita selalu diam di rumah Tuhan. Bahkan dikatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, seumur hidup kita, biar kita gunakan untuk beribadah serta melayani Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dalam buku NR 363 NR 363. Jadikan ku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dari atas, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami
kehidupan kami biar menjadi rumah-Mu Tuhan, rumah tempat kediaman-Mu, di mana Engkau berdiam dalam setiap kehidupan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, jika sebentar kami akan belajar lagi membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami, untuk mendiami hati kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu selalu ada dalam hati kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Sekali lagi di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka bertugas dan tugas penggembalaan untuk menggembalakan sidang-Mu. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Engkau juga ada, Engkau juga menolong, tetap memberikan hati yang rindu kepada jemaat-Mu akan firman-Mu Tuhan. Dudukkan dengan baik seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kalau sore hari ini kita bisa beribadah dalam ibadah PA, suatu yang disertakan dengan perjamuan suci. Biar kita sungguh-sungguh di hari-hari ini kita boleh menikmati firman Allah, menikmati ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita semua. Tuhan sudah menghimpunkan kita dengan tangannya, tangan kuasanya, dengan tangan Roh Kudusnya. Dia senantiasa menghimpunkan kita untuk kita bisa beribadah. Bahkan dia juga memangku kita, menanggung kita. Segala beban, segala masalah, segala persoalan dia tanggung. Suatu ketika dia ada di atas gunung Golgota, dia menanggung segala cacat celah dan dosa, bahkan beban kita. Dan sekarang dia juga menuntun kita, menuntun untuk supaya kita senantiasa mendapatkan firman Allah dengan berlimpah-limpah, sehingga sukacita dari firman Allah, sukacita dari Roh Kudus itu menjadi nyata, bukan saja menuntun untuk supaya kita dalam kelimpahan firman Allah, tapi dia juga menuntun kita di masa-masa yang sulit yang sekarang ini sedang kita hadapi, kita alami bersama. Namun demikian kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu selalu menuntun, membimbing kita. Dia tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan dia selalu untuk memberikan jalan pertolongan dalam keadaan apapun juga kepada kita. Sekarang saya ingin melanjutkan di masa-masa sulit yang semacam ini. Saudara sekalian, apakah kita juga masih peduli, masih bisa mengasihi Tuhan? Apakah bisa kita mengasihi sesama kita? Sebab ini sangat menentukan buat kita. Di hari Minggu yang lalu saya membawa kepada kita kepada firman Allah, di mana orang Samaria yang murah hati ini berangkat dari seorang ahli Taurat selaku yang merindukan kerajaan surga untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya berpikir secara sederhana, mungkin kita juga berpikir dengan sederhana, tujuan dari ibadah kita memberikan waktu, memberikan
memberikan waktu untuk kita memberikan waktu untuk beribadah ini, saku, pasti ada tujuan. Tujuan utama tentu bukan hal-hal yang menyangkut dunia ini, saku, sebab dunia ini sebagus apapun juga yang ditawarkan kepada kita, tetap saja dunia ini sedang lenyap, yang sewaktu-waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kita yakin jika Tuhan izinkan kita meninggalkan dunia ini, saudaraku, maka Tuhan sudah menyediakan tempat yang luar biasa kepada kita. Tempat yang tidak akan lenyap, tempat yang tidak pernah akan goncang. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, biar kita menunjukkan ibadah kita ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, untuk supaya kita bisa melihat justru di masa-masa sulit ini adalah masa penentuan buat kita. Apakah kita tetap berdiri teguh untuk tetap mengasihi Tuhan, atau justru dengan keadaan yang sekarang ini kita menjadi lemah dan kita tidak berdaya sehingga kita tidak bisa mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan janjikan. Namun demikian kita meyakini, saku, ya selama ini Tuhan sudah memelihara kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan juga pasti memelihara, menuntun kita, sekalipun kita dalam masa yang sulit semacam ini. Mari kita akan kembali membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, saudaraku. Kita akan membaca cerita ini, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mari Mas Febi dibacakan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kerinduan seorang yang ingin mendapatkan hidup kekal, sekalipun dia bertanya ini dalam rangka untuk mencobai Tuhan. Ya, untuk kita jangan seperti itu, tapi kita memang betul-betul merindukan untuk supaya kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Mari kita akan membaca ayat 25, Mas. Orang Samaria yang murah hati. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, ini seorang ahli Taurat ya hendak mencobai Yesus. Jadi ini aneh. Dia nanti mempertanyakan bagaimana caranya hidup kekal, mendapatkan hidup kekal. Tapi tujuan bertanya ini nampaknya tidak serius, laku, untuk mencobai Tuhan Yesus. Dari pihak kita, jangan meniru apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Tidak perlu kita mencobai Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah, tak bisa dicobai atau tercobai apapun juga. Tapi dia juga tidak mencobai siapapun juga. Tapi faktanya yang terjadi adalah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Terus katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ini satu pertanyaan yang luar biasa, saudaraku, dari seorang yang ahli dalam Taurat, ahli Alkitab, ya, sekalipun itu tujuannya untuk mencobai, tapi pertanyaan ini sangat indah sekali. Untuk supaya bagaimana, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang menginginkan, merindukan untuk supaya setiap kita, tujuan ibadah maupun kita melayani, tujuan dari kita bersusah-susah untuk beribadah melayani Tuhan ini adalah untuk supaya kemudian kita di masa yang akan datang itu, apa yang kita lakukan itu akan menuai hasil. Dan hasil itu bukan hasil dunia, tapi hasilnya adalah memperoleh hidup yang kekal. Kita akan lihat dari pertanyaan ini, Yesus menjawab. Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, Ya. apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, hari Minggu saya mengatakan, Tuhan pun menjawab dengan firman Tuhan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Terus, apa yang kau baca di sana? apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Ya. kasihilah Tuhan Allahmu Ya.
dengan segenap hatimu, terus, dan dengan segenap jiwamu, terus, dan dengan segenap kekuatanmu, Ya. dan dengan segenap akal budimu. terus. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini hukum Allah yang harus dilakukan. Di saat itu, ya ini tertulis dalam 2 loh batu, sahabat. Yaitu pertama mengasihi Tuhan. Ini yang utama. Yang kedua juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri mengasihi Allah itu. Jadi hukum ini sahabat nilainya sama. Mengasihi sesama itu nilainya sama dengan kita mengasihi Allah. Itu sebabnya bunyi ayat firman Tuhan ini disebutkan, ya, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, setelah Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Artinya bagaimana untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal ini sebetulnya, ya, ini hukum ini mutlak untuk kita bisa lakukan, yaitu mengasihi Tuhan. Praktek mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu ada juga mengasihi sesama seperti dirimu. Artinya seperti dirimu di saat engkau juga mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Matius, saudaraku, lebih baik untuk menjadi bahan bandingan, jangan ditutup, saudaraku. Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22 kita akan membaca, ya, ayat yang ke-34. Matius pasal 22 ayat yang ke-34. Hukum yang terutama. Ya, Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam terus, berkumpullah mereka, ya. dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, Ini seorang ahli Taurat lagi, terus bertanya untuk mencobai dia. bertanya untuk mencobai dia. Jadi ini ahli Taurat ini nggak kapok-kapoknya, selalu mencobai, selalu bertanya untuk mencobai. Terus, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? ya. Terus Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu, Terus. dan dengan segenap jiwamu, Terus. dan dengan segenap akal budimu. terus Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua, Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama itu, jadi nilainya hukum yang kedua ini juga sama nilainya dengan hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia ya, seperti dirimu sendiri. teruskan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat ini, jelas untuk supaya kita bisa mendapatkan kehidupan kekal itu mutlak. Untuk kita syaratnya adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini jawaban dari Tuhan, jawaban yang tidak lepas daripada hukum yang ada dalam hukum Taurat itu. 10 hukum yang tertulis dalam hukum Taurat itu, dalam 2 loh batu ini. Sekarang kita baca ayat 28 dari Lukas pasal yang ke-10 tadi. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Jawabmu itu benar. Terus, Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, jadi sekarang setelah
daripada ahli Taurat dia mengetahui tentang hukum Allah ini, sama halnya dengan kita yang tahu banyak tentang firman Tuhan ini. Maka yang Tuhan inginkan setelah kita tahu banyak, membaca banyak, kita mendengar banyak, yang menjadi persoalan adalah apakah firman yang banyak itu juga kita sudah praktekkan dalam kehidupan kita. Biar ini menjadi suatu koreksi buat kita, buat saya, buat kita semua. Banyak firman yang kita dengar, banyak firman yang kita terima. Tapi seberapa banyak firman Allah yang kita bisa lakukan, bisa kita praktekkan. Alkitab mengatakan semakin kita mempraktekkan firman Allah, maka sama dengan semakin kita menempatkan kehidupan kita semakin kuat di atas batu karang yang teguh itu. Sehingga ketika nanti kesulitan, kesusahan, masa susah ini akan menimpa dunia, maka betul-betul kehidupan kita tetap berdiri di atas batu karang. Itu sebabnya ini sangat menentukan, apalagi ini berkaitan dengan kehidupan yang kekal, yang semua orang ingin merindukan untuk supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Artinya kehidupan yang tanpa susah, tanpa air mata. Namun demikian jawaban ini, tetap saja dari pihak ahli Taurat ini masih ingin. Dia ingin membenarkan diri, ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, ya. Dan siapakah sesamaku manusia? Ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, jadi ini digambarkan, ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ini sudah saya jelaskan hari Minggu, tapi saya ingin menjelaskan. Nanti kita akan menemukan 3 pribadi, Tiga pribadi diperhadapkan dengan keadaan orang yang turun dari Yerusalem yang menuju Yeriko. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ini, ternyata di perjalanan, dia mengalami suatu musibah, mengalami suatu semacam terjadinya suatu perampokan, dan dirampok, ia jatuh. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun. Ini begal atau perampok, ya. Jadi penyamun itu begal. Ya, kalau kita dulu waktu saya masih kecil, itu masih sering terjadi begal. Karena apa? Antara kampung sebelah dengan kampung saya dengan kampung sebelah itu ada jarak yang cukup jauh, melalui sawah-sawah, begitu gelap itu. Kadang kalau malam hari itu ada semacam begal, begitu mencegat, dia merampas apa yang dimiliki orang yang lewat ini. Ini kejadiannya seperti ini. Orang ini dari Yerusalem turun ke Yeriko, tetapi di tengah perjalanan dia dibegal, dirampok, bukan hanya dia dirampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi betul-betul kehidupan ini mengalami suatu hal yang tidak baik, mengalami suatu hal yang luar biasa akibat dia meninggalkan Yerusalem. Saya sempat menyebutkan hari Minggu yang lalu, bahwa Yerusalem ini adalah kota damai. Yerusalem ini adalah pusat kegiatan rohani. Yang sekarang ini, Yerusalem ini juga menunjuk kandang penggembalaan, di mana kegiatan rohani itu ada dalam kandang penggembalaan itu. Kehidupan yang sudah tergembala, kehidupan yang sudah mapan,
tetapi nggak tahu alasannya apa dia ke Yeriko. Nah, Yeriko ini, saudaraku, ini gambar dunia ini. Arti dari Yeriko itu adalah tempat berbau harum. Ini arti dari Yeriko. Indah dan mulia. Itulah dunia. Dunia ini kalau kita amati, saudaraku, memang menjanjikan. Semerbak, harum, baunya, indah dan mulia. Tapi kita tidak tahu bahwa yang indah, yang mulia, yang harum itu sesungguhnya ada pembusukan di sana. Di sana ada satu hal yang ingin akan membuat kita hancur lebur, bahkan lenyap kita. Tapi sudah juga banyak anak-anak Tuhan yang terpengaruh dengan dunia ini, yang pada akhirnya betul-betul meninggalkan Yerusalem, meninggalkan penggembalaan, yang pada akhirnya, saudaraku, betul-betul kehidupan itu babak belur. Banyak masalah, banyak persoalan. Kenapa? Karena mata hatinya tertuju kepada Yeriko, kepada dunia yang sedang lenyap ini. Dan betul-betul dia dihabisi oleh para begal perampok ini. Dan dia mengalami suatu kesusahan. Hal itu harusnya tidak terjadi pada anak-anak Tuhan. Kalau toh ada yang semacam itu, saudaraku, biarlah lewat firman Allah ini segera kembali. Segera kembali. Nah, sekarang dari cerita apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini kepada ahli Taurat ini, saudaraku, maka Tuhan juga memberikan satu contoh, saudaraku, contoh kehidupan ketika seorang yang babak belur tadi ditinggalkan begitu saja oleh para begal ini, saudaraku. Maka Tuhan juga memberikan contoh. Jadi kita tidak membahas tentang si yang babak belur ini, saudaraku, tapi sikap dari kehidupan ketika melihat saudaranya orang ini babak belur, cuma ditinggal begitu saja. Maka di sana diceritakan ayat yang ke-31. Ini sikap dari beberapa orang atau 3 orang pada 3 orang. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya, dia kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Terus ia melihat orang itu. Ia melihat orang itu, bukan tidak lihat. Kalau dia tidak lihat ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin seperti kita. Ya, kalau kita melihat sesuatu apalagi sesuatu yang semacam ini, paling tidak mestinya hati nurani kita tersentuh. Aduh, kasihan ya. Tapi seringkali hanya kita sebatas mengatakan kasihan. Tapi tidak melakukan apa-apa. Ini yang dilakukan. Dia katakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Jadi ia melihat, bukan tidak melihat. Kalau tidak melihat ya sudahlah, nggak lihat mau diapa no. Bukan sesuatu, tapi ketika kita melihat, ya, dan sebetulnya kita tidak melakukan sesuatu, nanti kita baca, ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya. Ya, ia melewatinya dari seberang jalan. Pura-pura nggak tahu. Ditutup matanya. Dia melihat dia, tetapi ia disebutkan melewatinya dari seberang jalan. Ia melewatinya dari seberang jalan. Terus, ini yang pertama, orang pertama. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Demikian juga seorang Lewi. Ketika ia melihat orang itu, Ketika
ketika ia melihat sama dengan imam, dia juga melihat orang ini babak belur tadi itu. Terus ia melewatinya dari seberang jalan. Ia melewatinya dari seberang jalan. Terus lalu datang seorang Samaria. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ya. Dan ketika ia melihat orang itu, Ya. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, dari 3 kehidupan ini Tuhan itu memberikan suatu contoh gambaran begitu gamblang kepada kita Nanti ada pertanyaan dari ketiga itu, di antara 3 orang itu, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka nanti ada jawabnya. Atau kita baca dulu ayat 36 dari 3 orang ini, 36, ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, terus? Jawab orang itu, ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lah, perbuatlah demikian. Jadi saya ingin menunjukkan ketiga pribadi ini. Saya ingin menunjukkan lebih dulu orang yang tergerak hatinya, yaitu orang Samaria yang sedang juga dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal sesungguhnya orang Samaria ini adalah tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dalam Alkitab itu disebutkan. Itu nyata ketika Tuhan itu berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Di saat itu Tuhan Yesus dia minta air. Ya. Atau lebih baik kita baca Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes jangan ditutup itu. Injil Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang keempat. Supaya kita tahu ada imam, ada orang Lewi, tapi kok justru orang Samaria yang sebetulnya tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi, tapi dia justru melakukan. Lalu siapa orang Samaria ini? Coba kita akan baca ayat yang ke-7 mulai. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Terus? Kata Yesus kepadanya, ya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Terus? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Ya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, dalam kurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini saja yang saya akan ambil. Jadi sebetulnya kalau kita melihat cerita dalam Injil Lukas ini, aneh. Orang yang tidak berakrab-akraban, tidak bergaul satu dengan orang-orang Yahudi. Ini Tuhan Yesus ini memberikan suatu gambaran semacam itu. Tetapi kenapa? Justru orang Samaria inilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu pertanyaannya, siapa orang Samaria ini? Ini sampai di sini kita bahas. Nanti perbuatan orang Samaria jika Tuhan izinkan besok dalam doa, ibadah doa kita akan bahas Ya, kita akan bahas. Tetapi saya ingin menunjukkan siapa seorang Samaria yang tergerak hatinya, yang nanti akan menolong, merawat, bahkan membayar, dan akan menyelesaikan jika ada yang kurang di saat dia datang kembali. Siapa orang Samaria ini? Yang Alkitab mengatakan bahwa dia tidak berakrab-akraban, tidak bergaul. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi justru kenapa orang Samaria yang
tergerak hati ketika melihat seorang yang babak belur tadi. Kita akan buktikan siapa orang Samaria ini. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 48. Injil Yohanes pasal 8 ayat 48. Dia akan menunjukkan pribadinya. Nanti perbuatannya jika Tuhan izinkan besok kita akan lanjutkan saudaraku ya. Ayat 48. Pasal 8 ayat 48. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini berangkat dari bincang-bincangkan orang Yahudi dengan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan Abraham, keturunan Abraham. Nanti sudah bisa baca ayat 37 sampai 47 ini, yang pada akhirnya ya Tuhan katakan, ya kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, dan seterusnya. Ayat selanjutnya, ayat-ayat sebelumnya itu kita baca. Nah sekarang yang saya ingin tunjukkan, ternyata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 ini, Yesus itu juga disebutkan orang Samaria yang kerasukan setan. Dan kerasukan setan karena dia berkata-kata yang luar biasa dengan orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya ini adalah keturunan Abraham. Jadi saya kembali kepada Injil Lukas, sekalian. Seorang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ini adalah menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Menunjuk pribadi Yesus sendiri. Yang hatinya itu ketika melihat orang yang babak belur ini, saudara. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang welas asih ini, saudara. Inilah suatu contoh yang baik, ya, suatu contoh yang sempurna buat kita, saudara. Di satu sisi orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, dia tidak peduli, saudara. Yang harusnya dia punya tugas untuk membantu, untuk menolong orang-orang semacam, tidak peduli. Tapi kita bisa melihat orang Samaria ini, yang pribadi Yesus ini, ketika dia melihat semacam itu, hatinya langsung tersentuh. Itulah juga yang Tuhan juga sudah lakukan kepada kita. Andai kata kita tidak mengalami hal itu, kita tidak tahu jadinya apa. Seandainya Tuhan Yesus tidak tersentuh melihat kita, ya, andai kata Tuhan Yesus tidak tergerak hati untuk menolong kita, apa jadinya kehidupan kita? Sebab ayat mengatakan ketika kita masih berdosa. Jadi ingat ini, ketika kita masih berdosa, dengan kasih-Nya itu mengangkat kehidupan kita. Ini yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan. Nanti dalam perbuatannya kita akan melihat. Dalam Roma pasal yang kelima itu disebut, ketika kita masih berdosa, Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk mengangkat kehidupan kita yang sedang jatuh dalam dosa, kejahatan. Tuhan angkat kita. Ketika kita seteru, siwak dengan Tuhan, artinya kita tidak mau ada hubungan dengan Tuhan, maka kasih-Nya itu betul-betul juga menolong kita, memperdamaikan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan juga yang menolong kita. Inilah perbuatan Tuhan Yesus itu, yang disebutkan orang Samaria dan kerasukan setan.
Tetapi perbuatannya saku yang sudah kita alami di hari-hari ini sampai hari ini begitu luar biasa. Atau dibaca Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Perbuatan orang Samaria yang disebutkan dan gila itu dan kerasukan setan itu, itulah pribadi Yesus yang juga sudah melakukan itu kepada kita. Roma pasal yang kelima. Coba kita akan membaca ayat yang ke-6 lebih dulu. Kita loncat-loncat, Mas Febi, nanti ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Ayat 6. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, Ya. orang-orang durhaka. Terus, Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. ya, kita lihat. Ini contoh fakta perbuatan orang Samaria yang disebutkan gila itu. Itulah pribadi Tuhan itu, saudara. Tapi dia sudah melakukan ketika kita masih lemah. Justru Kristus itulah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Coba kita renungkan setiap kita. Yang Tuhan lakukan untuk kita, yang disebut dia orang Samaria dan kerasukan setan itu. Tapi dia sudah melakukan perbuatan yang luar biasa. Ketika kita masih lemah, artinya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada harapan dari kehidupan kita. Tetapi dia mati. Dia sudah mati. Untuk kita, orang-orang durhaka. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ya. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita lihat. Ketika kita babak belur semacam ini. Semacam cerita yang diceritakan oleh Tuhan ini. Habis-habisan. Dirampok oleh penyamun-penyamun itu. Bahkan dipukul dan setelah itu ditinggal begitu saja. Itulah kehidupan kita yang seperti itu. Tapi Yesus lakukan, dia menunjukkan kasih-Nya. Justru dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, orang-orang berdosa ini. Ingat ini baik-baik. Bukan di saat kita baik, tapi justru kita berdosa. Kasih-Nya itu mengangkat kehidupan kita. Ayat yang ke-10, Mas. sebab jikalau kita ketika masih seteru Ya. diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya, terus Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan betul-betul nanti dalam perbuatan orang Samaria ini, kehidupan yang babak belur tadi betul-betul diselamatkan dan pulih kembali. Ini perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan untuk sekarang dan untuk kita. Dia sudah melakukan ini ketika kita lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk mengangkat kehidupan kita. Orang Samaria yang tadi disebutkan tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi, tidak bergaul erat dengan orang Yahudi. Sampai sejauh itu orang Yahudi punya pandangan terhadap Yesus itu. Ya, disebutkan tadi ya dalam Injil Yohanes tadi jelas disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 8 tadi, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Itu tidak penting buat Tuhan Yesus. Tapi yang pasti Tuhan Yesus
sudah melakukan pekerjaan yang besar, khususnya kepada kita bangsa kafir ini. Ketika kita lemah, ketika kita masih berdosa, dan ketika kita masih menjadi musuhnya Allah, jauh dari Tuhan, Dia menunjukkan kasih-Nya. Ini perbuatan Tuhan Yesus yang disebutkan orang Samaria dan kerasukan setan. Sekarang saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan suatu dua pribadi yang tadi dia melihat, tetapi dia cuma lihat lewat sebelah, dia hanya melihat, saudaraku. Yaitu pribadi imam-imam yang pertama. Yaitu disebutkan tadi, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia melihat. Orang lain juga melihat. Sama. Bukan dia tidak melihat, tapi dia melihat. Ya, tetapi dia tidak melakukan. Ayat mengatakan kalau dia melihat, ya, tahu bagaimana harus berbuat baik. Ya, jadi sebetulnya bagi orang Lewi atau imam-imam, ketika dia melihat keadaan orang babak belur ini, oke lah, ini kesalahan dia kalau dia meninggalkan Yerusalem. Oke, dia dalam kesalahan, lalu dia berakibatkan dia babak belur semacam itu. Sesungguhnya kesempatan buat seorang imam dan orang Lewi ini untuk dia melakukan perbuatan kebajikan. Setidaknya bisa menolong dia. Bisa menolong. Dia tahu, tapi dia tidak melakukan. Maka ayat firman Tuhan itu adalah dosa. Sama. Ini menjadi koreksi buat kita. Kadang-kadang, apalagi di masa-masa susah sekarang ini, saudaraku, masing-masing pada menyelamatkan dirinya sendiri, cari aman sendiri-sendiri, saudaraku. Begitu sulitnya, begitu berat. Kita mendengar, kita melihat, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Ya, mungkin itu bisa menjadi satu alasan. Cara menolong itu, ya, di situasi yang semacam ini, ya tidak harus, tidak kita mesti secara fisik, tapi setidaknya paling bisa kita lakukan, yang paling bisa kita lakukan ketika kita melihat, kita mendengar itu, setidaknya prakteknya untuk kita. Kalau ada saudara kita mengalami musibah, mengalami suatu kesusahan, mengalami sakit penyakit, atau mengalami pencobaan, mengalami masalah suatu, bukan kita biarkan, apalagi malah kadang-kadang kita syukur. Nah, ini kapok mukapan dan semua ucapan ini. Padahal sesungguhnya setidaknya karena kita tahu harusnya bagaimana kita berbuat baik, setidaknya kita harus bisa mendengar itu, kita bisa mendoakan saudara kita itu. Ketika dia mengalami suatu musibah, ketika dia mengalami suatu masalah, ketika dia dalam persoalan, kita mendoakan, prihatin. Kita mendoakan supaya masalah dari saudara kita segera ditolong oleh Tuhan. Bukan malah nyukurke. Kan. Bukan kita malah mengatakan kapok kon. Bukan. Ini yang terjadi. Dia tahu. Tapi dia tidak melakukan. Coba dibaca Mas Febi. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat ayat 17. Ya. Setelah Ibrani. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu
bagaimana ia harus berbuat baik. Jadi jika seorang tahu, jadi ahli Taurat, orang Lewi dan imam-imam ini tahu. Jadi ayat ini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Jadi sebetulnya kesempatan bagi imam-imam dan orang Lewi ini untuk bisa berbuat baik. Wong dia tahu. Diulangi, Mas. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Ya. tetapi ia tidak melakukannya, Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. ia berdosa. Jadi dosa ini, saku, bukan hanya terjadi pada orang awam. Dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa imam dan orang Lewi berdosa. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 17. Dia tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Itu berdosa. Ini menjadi koreksi kita. Kita tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Kalaupun kita tidak bisa menolong, paling tidak kita bisa mendoakan. Ada simpati. Ya, ada kepedulian dari kita untuk kita mendoakan saudara kita. Apalagi ini seorang imam. Siapa seorang imam itu? Imam ini adalah kehidupan. Seorang yang mempunyai tugas jabatan. Seorang yang melayani. Zaman dulu tugasnya adalah mempersembahkan korban. Itu tugasnya seorang imam. Dia punya tugas pelayanan dalam rumah ibadah itu. Mempersembahkan korban. Juga berdoa syafaat dan memberi berkat. Ini tugasnya seorang imam. Ya, ini tugas seorang imam. Tetapi ternyata tidak seperti apa yang dilakukan oleh imam yang melihat orang yang sedang babak belur ini. Seorang yang punya jabatan pelayanan di dalam rumah Tuhan tahu, tetapi dia tidak melakukan. Padahal tugasnya dia adalah untuk melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Kenapa? Seperti hanya ahli Taurat, dia merindukan harusnya juga untuk supaya bisa mendapatkan kerajaan kekal, hidup yang kekal. Apa sulitnya kalau demikian? Dengan perbuatannya itu dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tapi ternyata dia tidak menunjukkan kasihnya kepada sesama. Itu membuktikan bahwa dia juga tidak mengasihi Tuhan. Tetapi dia adalah seorang imam. Tapi dia seorang pelayan. Seorang yang beribadah. Seorang yang mempunyai jabatan pelayanan. Coba bayangkan. Tapi dia tidak bisa mengasihi sesama. Dia menghindar. Dia menjauh. Ya, pura-pura tidak tahu. Ini menjadi koreksi buat kita. Jika Tuhan izinkan kita menjadi seorang imam, seorang pelayan, janganlah kita termasuk orang seperti imam yang disebutkan dalam Alkitab ini. Biar kita menjadi seorang imam yang peduli. Yang peduli. Yang berempati terhadap orang-orang yang semacam ini. Ketika ada saudara kita yang mengalami satu masalah dan persoalan, minimal kita mendoakan. Tugasnya tadi saya mengatakan, di samping dia mempersembahkan korban, berdoa syafaat. Mendoakan saudara-saudara kita yang satu. Yang satu ini mendoakan saudara yang lain. Yang lain mendoakan, dia juga saling mendoakan.
sesama imam. Tapi tidak dilakukan oleh imam dalam cerita firman Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Tahu tapi dia tidak melakukan. Itu dosa. Saudara sekalian. Yang kedua, orang yang ketiga. Yang pertama tadi seorang Samaria. Yang kedua seorang imam. Yang ketiga adalah seorang Lewi. Ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Orang Lewi ini tugasnya di zaman dulu adalah menyelenggarakan ibadah di bait Allah. Siapa itu? Itulah hamba Tuhan. Itulah pendeta. Itulah gembala. Ini betul menemplak terutama untuk diriku. Templaan keras untuk para gembala, para hamba Tuhan, para pendeta. Yang punya tugas untuk menyelenggarakan, untuk memimpin ibadah dan rumah Tuhan itu. Sama, punya perbuatan yang juga tidak terpuji. Tidak memberikan suatu contoh bagaimana seharusnya seorang imam, seharusnya seorang Lewi itu harusnya bisa menolong, tetapi ternyata tidak. Dia justru menghindar. Tidak ingin melihat, sekalipun dia melihat. Dia tidak mau kemudian nanti dia itu terbeban atau apa. Dia mau lepaskan itu, terlepas dari itu. Tapi mungkin dia bisa melakukan itu. Baik orang Lewi maupun imam ini atau imam Isa. Tapi tidak akan pernah hati nuraninya itu bisa diam. Karena apa? Dia sudah melihat. Hati nurani nggak bisa ditipu oleh apapun juga. Kita bisa menipu orang. Tuhan pun kita tipu. Tapi tidak mungkin kita bisa menipu hati nurani kita. Pasti akan tertuduh itu. Syukur baik kalau tertuduh dan dia sadar. Dan dia kembali untuk supaya dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang Lewi, seorang imam di dalam bait Allah. Ketika diperhadapkan, ya bagaikan seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, diperhadapkan, katakanlah yang babak belur ini adalah jemaat. Oleh karena mungkin kita bisa, dia nggak dengar-dengaran, nggak taat, kita bisa ngomong aja seperti itu. Tapi apapun juga dia adalah jiwa. Apapun juga dia adalah miliknya Tuhan. Seburuk apapun juga keadaan jemaat itu, umat itu, seharusnya seorang Lewi tidak bersikap demikian. Sekali lagi, ya ini koreksi buatku, buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala. Untuk supaya kita belajar, untuk kita peduli. Kita melihat bagaimana sikapnya seorang Samaria yang disebutkan kerasukan setan itu. Tapi perbuatannya dia luar biasa yang dia sudah lakukan. Yaitu sebabnya, saudaraku, tadi saya mengatakan kesempatan buat imam ini dan orang Lewi ini untuk bisa menunjukkan kasihnya, untuk bisa menolong. Tetapi kenyataannya tidak dilakukan. Tetapi Rasul Paulus, saudaraku, justru mengajarkan kepada kita untuk supaya kehidupan kita tidak seperti imam dan orang Lewi ini
yang dalam cerita dalam Alkitab ini, saudara, yang sedang kita bahas. Tetapi biar kita menjadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang bisa menunjukkan kasihnya untuk bisa menolong orang lain. Seorang imam yang juga bisa menunjukkan kasihnya untuk bisa menolong sesamanya, sesama imam, atau bisa menolong sidang jemaat, rekan-rekan sidang jemaat, jemaat Tuhan yang adalah miliknya Tuhan, untuk kita bisa menolong, untuk bisa membantu, untuk membuat dia tenang, untuk bisa membuat dia damai. Karena apa? Karena kerinduannya ingin mendapatkan kehidupan kekal mutlak untuk kita bisa melakukan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama. Ini syarat untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup kekal itu. Itu sebabnya ketika jawaban itu diucapkan oleh ahli Taurat ini, Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Berarti kalau dia tidak melakukan seperti Yakobus tadi, berarti dia berbuat dosa, sebab dia melihat bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukan, ia berdosa. Artinya dia tidak akan masuk dalam kerajaan kekal. Kenapa? Sebab upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu maut. Ya, marilah kita di hari-hari ini, apa yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan ini juga menyentuh hati kita, khususnya di masa-masa sulit sekarang ini. Jangan sampai justru kita hanya mencari selamat sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, memang secara fisik kita mungkin sulit untuk bisa bertemu, iya. Tapi setidaknya jangan sampai kasih kita itu, jangan sampai kita tidak menunjukkan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang kita semua sama-sama dalam kesulitan. Tapi sebenarnya kita tunjukkan, kita tampilkan, kita wujudkan kasih itu dalam hal saling membantu. Membantu apa? Syukur baik kalau membantu secara finansial. Baik, saudaraku. Gereja-gereja juga melakukan hal semacam itu, saudara. Membantu sembako, membantu keuangan, membantu ini, membantu. Tapi terutama setidaknya kalau kita mungkin juga membutuhkan itu dalam kesulitan dalam soal itu, kita masing-masing masih punya mulut, punya hati, untuk kita bisa berempati, untuk kita bisa terbeban, untuk bisa saling mendoakan. Inilah sebetulnya tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam Injil Matius, kita tunjukkan terang itu, supaya terang itu bisa dilihat orang. Ini praktek kepada sesama, tidak seperti imam-imam Lewi yang pura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Kenapa dia lewat? Karena dia tidak mau disusahin, tidak mau susah. Kalau nggak mau susah ya jangan jadi imam. Kalau nggak mau susah jangan jadi Lewi. Saudara sekalian, ini biar ini menyentak, mengetuk, mengkoreksi nomor satu untuk diriku dan kepada sidang jemaat, kepada imam-imam, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita berani mengambil keputusan menjadi seorang pelayan, seorang imam, ini tugasnya, yaitu melayani. Bukan hanya melayani Tuhan, tapi juga melayani sesama. Kita baca, Mas. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ya, kesempatan untuk kita bisa menunjukkan kasih ini di masa-masa sulit ini. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, hendaklah kamu
selalu rendah hati, lemah lembut, dan dan sabar. sabar. Ini nasihat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Terus, Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. lah, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di hari-hari ini, saatnya ketika krisis ini terjadi, kesulitan ini terjadi, jangan kita malah acuh tak acuh terhadap satu dengan yang lain. Ya, saya dalam hari ini saya mendapatkan koreksi sangat keras, mengoreksi, tapi saya juga berusaha untuk selalu ketika semacam ini, kesempatan yang hari-hari saya lakukan untuk jemaat, tiap hari, doa syafaat dan doa penyembahan, seperti Alkitab mengatakan, selalu menghitung, selalu memanggil nama satu persatu dari domba-domba jemaat itu. Tuhan, keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Kita hitung semua. Kita panggil semua sesuai dengan namanya. Untuk memastikan kehidupan-kehidupan tetap dalam penggembalaan Tuhan. Tetap dalam pemeliharaan. Inilah tugas. Tugas yang Tuhan bebankan, yang hari-hari saya lakukan itu. Ini bukan luar biasa, jangan dikatakan luar biasa, tidak. Ini memang tugasnya orang Lewi. Bukan menghindar, bukan menghindari tugas pelayanan itu, tidak. Menghindar untuk supaya dia tidak disusahin, bukan. Tapi harusnya demikian. Tugasnya orang Lewi. Dia gembala, dia hamba Tuhan. Dia selalu berdoa syafaat untuk jemaat, untuk umat Tuhan. Kepada imam-imam juga demikian. Ayo saling mendoakan. Di sini disebutkan, tunjukkan kasihmu, kasih kita, ya, untuk saling membantu. Menunjukkan kasih kepada sesama itu seperti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi dirimu seperti dirimu itu mengasihi Tuhan. Itu kita tunjukkan kepada sesama kita. Untuk kita mendoakan, berdoa syafaat, untuk kita memberkati sesama kita, dan kita menjadi kehidupan yang terberkati semua. Ayat yang terakhir, Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini bukan untuk maksudnya kita mencari nama, bukan itu. Ya, artinya terang yang dilihat itu supaya orang lain itu merasakan, artinya menjadi kesaksian. Karena perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan kebajikan. Ketika kita menunjukkan kasih, menunjukkan terang dilihat orang itu, bukan untuk supaya kita liwat, bukan, tapi supaya ini betul-betul menjadi kesaksian terang yang ada pada kita wujudkan dalam perbuatan kebajikan, perbuatan baik untuk bisa menolong sesama kita. Nah, kalau firman Allah ini malam hari ini mengkoreksi kita, mengkoreksi saya harus terkoreksi dalam hal ini. Masih terlalu banyak kurang. Ya, sebagai orang Lewi, kalau kita jemaat sebagai imam atau pelayan Tuhan, juga belum, masih kurang. Ayo kita datang kepada Tuhan. Sebab ayat mengatakan,
Kalau kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu dosa. Dan kalau kita sadar itu dosa, ayo kita kembali kepada Tuhan. Sekarang kita tahu dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan, baik sebagai seorang imam maupun sebagai orang Lewi, seperti apa yang dilakukan oleh seorang Samaria. Itulah pribadi Yesus. Dia sudah melakukan itu. Dan nanti kita akan bisa melihat bagaimana perbuatan seorang Samaria ini, yang dia melihat, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ini, sampai sungguh-sungguh saat dia datang kembali, dia akan melunasi, akan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk sidang jemaatnya. Puji Tuhan, biar firman Allah pada malam hari ini akan memberikan suatu pencerahan buat kita, sekaligus menjadi koreksi buat kita, untuk kita tidak meniru imam dan orang Lewi yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ini. Tapi biar kita menjadi imam dan orang Lewi yang benar, yang tahu melakukan apa yang dia harus lakukan. Kita akan pujikan dari Psalm 175. 175. Psalm 175. Ingatkan daku. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Kur ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan menyerahkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Benar Tuhan, biar kasih-Mu yang sempurna itu sungguh-sungguh menjadi teladan dalam kami Tuhan, sebab kami mengakui di hadapan Engkau, tanpa Engkau, tanpa teladan yang sempurna daripada-Mu Tuhan, maka kami tidak bisa melakukan apa yang harus kami lakukan,
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti kami juga akan melakukan seperti imam, seperti Lewi, yang dia tidak peduli dengan sesamanya. Itu sebabnya Tuhan, jika perbuatan itu ada pada kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, untuk supaya kami tidak berdosa kepada Engkau, oleh karena kami tahu tapi kami tidak melakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, di hadapan kami ini ada tubuh dan darah-Mu, ada kurban-Mu Tuhan, yang sanggup mampu untuk menghapus dosa kesalahan kami Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, kesengajaan kami Tuhan, untuk kami tidak saling memperhatikan. Ampuni kami. Dan sekarang Tuhan, layakkan untuk kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah tubuh dan darah-Mu ini akan membangkitkan semangat kepada kami kembali, untuk kami menjadi imam yang benar, menjadi Lewi yang benar, seperti seorang Samaria yang adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari. Ya, pas 4 ini. Ayo dibagi ya. Dibagi. Nah, dibagi sama. Ya, kita siapkan berjaman suci ini tubuh dan darahnya Kristus, sambil kita melakukan pujian dari bait yang kedua, bila aku pikirkan. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima kurban-Mu yang mulia. Haleluya. Untuk diriku yang hina, Kau kurban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ulangi, bila aku pikirkan, bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima kurban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau kurban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Kur, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Nanti Mas Febi akan berdoa syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Untuk firman malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perumpamaan. Oh Tuhan, dalam tiga pribadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kekurangan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, masih Haleluya. jauh, Tuhan. Haleluya. Firman malam hari ini Tuhan. Haleluya. Kami tiada layak Tuhan. Haleluya. Banyak sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Kami semua lebih Haleluya. bersungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Mengasihi diri kami. Haleluya. 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 Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima Engkau kasih. berkati hamba-Mu. Ya Tuhan. Dengan segala Haleluya. Haleluya. tambahkan Haleluya. bukan firman. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan domba-domba. Haleluya. Dengan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Diagunkan di tinggi. Haleluya. Dan Kau suci. Haleluya. Haleluya. Di saat kami sedang Haleluya. berdosa, Haleluya. sungguh jelas Tuhan dalam Terima firman. kasih Tuhan. Mana pribadi yang sedang mengalami Tuhan. Haleluya. Bukan oleh para penyamun. Terima Tuhan, kasih Kau Tuhan. tergerak untuk menolong kami. Haleluya. Orang yang di. Terima Oh, Tuhan, kasih di- Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kepujian hanya Haleluya. bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara ibadah kita. Untuk pengumuman, besok ada ibadah doa penyembahan. Tetap juga melalui siaran tunda. Kita berdoa, kita praktekkan firman Tuhan, kita saling sapa, saling peduli satu dengan yang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita mendoakan saudara kita yang lemah, yang sakit dan kesusahan,
Mungkin kita tidak bisa berjumpa, paling enggak kita saling mendoakan, kasih saling memberi kabar suatu lewat WA atau bagaimana, untuk supaya kita sungguh-sungguh kita dipakai Tuhan semua. Puji Tuhan, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk ibadah-ibadah selanjutnya, supaya Tuhan juga memberikan firman untuk kebutuhan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita tundukkan kepala untuk menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, lewat ibadah pada sore malam hari ini Tuhan, mulai dari permulaan pujian sampai firman Tuhan, sampai kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau sudah memberkati kami. Dari berkat-Mu ini sungguh nyata dalam hati kami. Dan sekarang Tuhan, biar kami juga belajar untuk mempraktekkan berkat firman-Mu yang sudah kami terima kepada Tuhan, kepada sesama kami. Mari Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, maupun dewasa sampai yang paling sepuh sekalipun. Tuhan, Engkau lawat, Engkau tilik, Engkau berkati. Tuhan juga tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang undur Engkau tarik kembali, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang ada masalah dan persoalan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, biar Tuhan juga memberikan pertolongan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Yang bekerja di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau sekalipun, Engkau juga lawat semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tetap memberikan ketekunan kerinduan kami untuk selalu beribadah kepada-Mu. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dan bentuk apapun juga mengganggu sidang jemaat-Mu, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, baik lewat penyakit, virus, apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk menolong, melindungi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang dibutuhkan jemaat-Mu, biar Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu, terutama memberikan kesetiaan untuk mereka tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati selalu bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga menolong para pemimpin-pemimpin kami di hari-hari ini Tuhan, dalam menghadapi masalah yang melanda bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan. Berikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan sendiri, untuk mampu mengatasi segala bencana yang terjadi ini Tuhan. Berikan kekuatan yang dari Tuhan kepada Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri dan pejabat negara di pusat sampai pun di daerah Tuhan, untuk bergandengan tangan, untuk tetap bersatu Tuhan, untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin ada yang berkegiatan, beristirahat, kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai merata Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.